fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam, that's... Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Kali ini saya mau ngomongin tentang efek corona ya bagi pengusaha lagi. Ya, karena suami saya tadi barusan dia ngomong ya susah gitu ya buat pengusaha kecil kayak suami saya saat orang lain mungkin kalau yang kerja ya akhir bulan gitu kan, awal bulan itu senang karena gajian kayak saya gitu ya, saya baru terima gaji gitu. Terus oh ya saya nanti tunjukin gitu ya, ada kesalahan kayaknya kemarin saya dipotong gede gitu ya, lumayan banyak buat pajak ya. Ternyata kayaknya salah orang pajak atau nggak tahu dari mana salahnya. Terus uang saya dipulangin karena saya mikir juga ya ngapain saya kerja lama-lama gitu ya sampai 6 jam sehari gitu. Saya bisa sih minta 4 jam atau 5 jam gitu saya maunya, kalau usah terlalu lama kerjanya. Kalau saya dipotong segitu banyak kan ngapain gitu capek-capek. Terus ya udah suami saya juga bilang kalau kamu udah capek udah nggak ini lagi, nggak usah kerja lagi gitu. Cuma kan ya lumayan ya kalau kita masih bisa kerja gitu ya. Orang kerja itu enaknya gitu kalau udah akhir bulan gitu ya, kalau di kita tanggal 27 kadang-kadang gaji udah masuk ke rekening ya. Kalau pengusaha itu bingung ya, tagihan tiap kali dapat tagihan gitu ya. Kalau buka kotak surat itu amplop-amplop semua isinya tagihan yang harus dibayar. Uangnya dari mana? Kalau pengusaha kan harus ngerjain dulu proyek-proyek, baru udah selesai baru dapat uang kan. Sementara kalau mau mulai ngerjain proyek-proyek harus beli bahan-bahan, dan bahan-bahan itu harus dibayar kan, harus dibayar. Kayak tagihan-tagihan itu nggak bisa nanti aja kalau proyek udah selesai baru kita bayar, nggak bisa kan. Sementara walaupun kita bisa minta uang muka dari customer atau klien gitu ya, tapi tetap harus ada modal atau uang untuk bayar tagihan dulu kan. Terus akhir bulan itu harus mikirin gaji karyawan gitu. Suami saya berusaha untuk tetap gaji sesuai standar gitu ya, semampu perusahaan, dan berusaha untuk nggak memberhentikan pegawai walaupun kita lagi kesulitan keuangan gitu ya. Dan ya kalau di Jerman itu kalau kita sakit ya bisa nggak masuk kerja tapi tetap dibayar kan. Nah kadang-kadang kayak teman-teman saya gitu ya, saya lihat sering kali kalau sakit sedikit ya nggak masuk ya, karena ada anak saya tuh ya, karena ngapain gitu maksain masuk kerja, karena nggak masuk kerja juga bilang sakit misalnya, memang sakit tapi kayak saya sakit gitu ya, saya tetap maksain masuk kerja karena saya ngebayangin gitu ya posisi bos saya, kalau saya nggak masuk dia bakalan pontang-panting nyari pengganti saya, dan itu bikin ribet kan. Jadi sebisanya saya tetap masuk walaupun sakit. Nah tapi kalau yang lain mungkin pikiran ya saya di rumah pun saya dibayar gitu. Jadi banyak yang sakit bukan 2-3 hari gitu, kadang-kadang sampai satu minggu aja saat kalian bablasin gitu, karena nggak masalah gitu, tetap dibayar gitu. Cuma buat bos gitu kan itu sesuatu yang gimana ya, kayaknya rugi gitu ya bayar orang yang ya, buat perusahaan itu rugi, apalagi perusahaan yang kecil yang asetnya atau uangnya nggak banyak gitu. Kayak suami saya bingung gitu karena mau minta uang dari customernya belum punya uang, belum cair dari bank. Terus bayar tagihan pakai apa gitu. Terus gaji karyawan dari mana uangnya gitu kan, bingung gitu. Kalau kita yang mungkin yang lain mikir kalau pengusaha enak gitu ya, pasti banyak uang gitu segala macem gitu, nggak bakalan merasakan krisis. Salah besar gitu kan. Justru kadang-kadang kita nggak banyak yang nggak tahu gitu bahwa kita sebenarnya pusing gitu kan. Kadang-kadang kalau saya perhatiin gitu ya, teman saya gitu yang hidup dari cuma dari bantuan pemerintah, belanjanya itu
belanjanya jauh lebih produk-produk yang berkualitas, produk-produk bio yang lebih mahal gitu ya, produk-produk khusus gitu. Sementara gitu ya, kita yang pengusaha, saya belanjanya produk-produk yang paling murah gitu ya, daging yang paling murah, yang paketan, yang pokoknya selalu belanja yang paling murah gitu. Kadang-kadang pegawai-pegawai malah gaya hidupnya gitu ya lebih gitu ya, belanja kayak makanan lebih gitu, terus baju juga lebih bagus dari, sampai suami saya ngomong, itu lihat anak-anak kita baju-bajunya dari toko barang bekas, dari pasar loak semua, sementara karyawan saya anaknya serba baru kayak gitu ya, serba bermerek gitu ya. Saya bilang ya, karena itu gaya hidup kan, kita nggak bisa mengatur gaya hidup orang, tapi maksudnya bukan berarti pengusaha itu pasti duitnya banyak, belum tentu gitu. Justru kadang-kadang pengusaha itu bingung duit dari mana buat bayar pegawai gitu. Bentar lagi gajian gitu kan, uang nggak ada gitu kan. Pegawai mana mau tahu, pegawai taunya ya harus dapat gaji dong gitu, udah kerja dapat gaji gitu. Ataupun kalau di Jerman, kalaupun sakit ya tetap dong dapat gaji gitu, ataupun cuti gitu. Kalau di Jerman kadang-kadang kalau ada cuti-cuti gitu ya, misalnya baru punya anak gitu, termasuk bapak-bapak laki-laki juga bisa di rumah tanpa harus kerja tetap dapat uang gitu, karena ada peraturannya memang. Jadi ya gitulah gitu, pengusaha itu lebih pusing karena mikirin banyak orang ya. Dan kita selalu berusaha bersikap adil sama pegawai-pegawai gitu ya. Dulu suami saya kerja juga selama beberapa tahun, gajinya di bawah standar, bukan gaji arsitek, gaji tukang cuma 16 euro per jam. Itu juga teman saya sampai bilang, hah, masa sih suami kamu digajinya segitu? Saya aja bayar tukang di atas 20 euro. Dibilang, iya, itulah karena suami saya kerja kan sama saudaranya sendiri, jadi kita menyesuaikan gitu. Jadi dia sesuaikan sama kita perlunya 1 bulan berapa ya. Kalau dilihat dari itu memang kita perlunya 1 bulan minimal, karena saya memang belanjanya minimal. Saya belanja barang-barang yang paling murah, saya nggak belanja daging dari pasar gitu kan, karena di pasar itu pasti lebih mahal daripada di supermarket. Jadi kayak gitu, kita terima aja kan waktu itu, walaupun kita digaji sangat kecil sebetulnya, sampai kita dibebasin pajak dari pemerintah karena kita termasuk berpenghasilan minim gitu ya, tapi kita terima gitu waktu itu. Tapi sekarang kadang-kadang suami saya gaji pegawai lebih daripada gajinya dulu gitu ya. Tapi tetap aja kadang-kadang ya kita belum bisa lebih lagi karena situasi perusahaannya masih lemah, masih kecil gitu ya, nggak ada uangnya gitu. Jadi bukan berarti kita banyak uang karena kita pengusaha, tapi kita semua merasakan gitu yang namanya kesulitan keuangan. Jadi bersyukurlah kalau kita statusnya pegawai, jangan iri hati sama orang yang statusnya pengusaha, karena walaupun statusnya pegawai, yang penting kita masih bisa kerja, tiap bulan masih dapat gaji, dan belajar bersyukur gitu. Jangan kita kebanyakan gak bersyukur, akhirnya itu kayak apa ya, kayak bersungut-sungut gitu, dan itu justru berakibat di mata Tuhan khususnya ya, orang yang bersungut-sungut itu, kurang bersyukur itu nggak bagus gitu ya. Jadi sekarang saya mau bersyukur karena ya saya lihat kemarin saya dapat gajian, terus ada kesalahan gitu, karena mungkin saya dipotongnya terlalu besar ya, dan saya dapat uang kembali. Dan saya nanti mau tunjukin ini buat saya satu berkat, dimana suami saya lagi kesulitan tapi saya bisa kerja gitu. Kalau enggak mungkin kita agak susah juga kan buat belanja sehari-hari. Saya pakai uang saya gitu untuk belanja keperluan mingguan, makanan kayak gitu. Jadi ya saya nggak minta uang dari suami saya, cuma saya minta aja, saya bilang karena saya yang belanja sekarang, sekali-kali transfer dong, lama-lama rekening saya bisa kosong kalau dipakai buat belanja terus. Ini saya mau tunjukin ya, di Jerman ada kelas-kelas pajak. Ini bulan kemarin saya pajaknya kelas 5. Ada kelas 5, kelihatan nggak?
Kelas 5. Mana sih? Nah, itu yang saya lingkarin ya, kelas 5. Ya. Nah, akhirnya dipotong dari gaji, potong pajak. Potong pajaknya gede. 216. Lalu bulan ini saya dapat slip gaji, berubah kelasnya, dan ini memang kelas yang betul ya. Mana ini saya? Kelas 4. Ya, dari kelas 5 ke kelas 4 karena setahu saya kelas pajak saya kelas 4 bukan kelas 5. Ya. Dan kalau kelas 4 saya bayar pajaknya beda. Bedanya dari 216 sampai 217, 64, 65. Jauh banget kan bedanya. Yang mana yang betul ya? Jelas yang ini, yang kelas 4. Jadi saya mau ke bos saya, mau tanya, ini saya ada kesalahan karena saya bayar pajak terlalu besar dan gaji saya akhirnya dipotong lumayan gede kan. Sisa cuma segini, 951. Padahal harusnya 1000 lebih. Jadi hampir selisihnya jauh. Hampir selisihnya 200-an, 150 paling enggak.